Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel David Eka Saputra. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara perawatan tanaman melon usia 50-65 hari setelah tanam. Apa saja yang saya lakukan pada usia tersebut dan bagaimana cara memaksimalkan pembesaran buah dan pembentukan net buahnya agar nanti dapat terbentuk buah dengan kualitas terbaik sehingga nanti panennya akan maksimal. Apa saja yang saya lakukan pada usia 50-65 hari setelah tanam ini, teman-teman simak video berikut ini. Hari ini hari ke-50 setelah tanam. Seperti ini pertumbuhan buahnya di hari ke-50 setelah tanam. Kalau kemarin di hari ke-49 saya jelaskan bagian yang atas yang sana. Ini sekarang bagian yang bawah ya. Yang bawah ini yang semangkanya bagian paling bawah ya. Ini melonnya di umur 50 setelah tanam. Nah, bisa dilihat ya, ini buah-buahnya menggantung semua seperti ini. Netnya sudah rapat semua ya. Dan yang sebelah sini seperti ini pertumbuhan di hari ke-50 setelah tanam. Nah, seperti ini ya pertumbuhannya di hari ke-50 setelah tanam. Nah, sini nggak kelihatan ya, ini di dalam. Nah, ini di dalam. Ini besar, ini ada dua besar semua. Terus ini juga satu, ini gede banget. Oh, ini dua. Seperti ini ya pertumbuhan di hari ke-50 setelah tanam. Hari ini hari ke-53 setelah tanam. Untuk pertumbuhan buahnya seperti ini ya, besar ya di hari ke-53 ini. Ini seperti ini netnya sudah jadi semua. Seperti ini ya di hari ke-53 setelah tanam. Dan tidak ada perlakuan apa-apa di hari ke-53 ini. Hari ini hari ke-54 setelah tanam. Untuk pertumbuhan buahnya seperti ini. Ini banyak yang kena jamur ya. Seperti ini daun-daunnya kena jamur ya. Sebenarnya gejala ini mulai muncul di hari ke-52. Di hari ke-52 sudah mulai muncul. Tapi karena umurnya lebih dari 50, saya nggak lagi semprot ya. Ini nggak saya semprot lagi karena ya sudah, biarin aja. Di hari ke-50an ini kalaupun kena jamur nggak masalah ya. Insya Allah tetap bertahan karena buahnya sudah jadi semua. Sudah ngenet semua. Jadi nggak saya semprot, ini buahnya hampir semua kena jamur ya. Seperti ini. Nggak masalah ya. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena pemakaian pupuk daun yang pertama, yang kedua karena cuacanya. Harusnya kalau masuk mulai musim hujan nggak boleh ya pemakaian pupuk daun terlalu banyak. Karena efeknya seperti ini, jamur ya. Jamur. Nah, masalah karena ini sudah hari ke-54. Insya Allah tetap bisa bertahan karena buahnya sudah jadi seperti ini. Nanti ya 10 hari lagi panen ya sudah kering semua, ini daunnya sudah mengering, sudah daunnya sudah berkurang banyak, tinggal buahnya sudah mengering seperti ini, maksudnya sudah kering-kering seperti ini karena kena jamur. Hari ini hari ke-55 setelah tanam ya, seperti ini ya. Ini semakin kering ya, semakin menguning daun-daunnya karena kena jamur yang saya jelaskan kemarin ya. Ini besar ya, gede-gede banget ini. Nah, semakin mengering seperti ini di hari ke-55 setelah tanam. Ini jamurnya menyebar seluruh bagian tanaman ya. Ini buahnya alhamdulillah sudah jadi, sudah bagus semua. Dan di hari ke-50an ini pertumbuhan buahnya sangat-sangat lambat ya. Kalau sudah jadi seperti ini ya tetap bisa tumbuh, tapi tidak secepat di hari ke-40 menuju ke-50. Di atas 55 apalagi 60-an sudah berhenti ya pertumbuhan buahnya, tinggal ngenetnya. Pembentukan netnya biasanya semakin tebal, semakin rapat seperti ini. Ini hampir 4 kilo, ini besar sekali ya. Netnya juga sudah tebal ya. Rata-rata 2 kiloan buahnya. 2 kiloan. Ini juga seperti ini pertumbuhan di hari ke-55 setelah tanam. Hari ini hari ke-56 setelah tanam. Ini daunnya ya bisa dilihat semakin kuning, semakin mengering karena kena jamur. Ya seperti yang saya bilang, saya tidak akan menyemprot ketika tanaman ini usia lebih dari
karena nanti insya Allah pada 62 saya akan etrel dan pada 65 akan panen. Jadi yang nggak disemprot tinggal 2 minggu lagi menuju dari hari ke-50 menuju ke 65 nggak akan saya semprot entah itu pestisida maupun pupuk daunnya. Jadi ya sudah tinggal menunggu panen kalau sudah lebih dari 50-an. Ya pertumbuhannya seperti ini, semakin besar-besar, semakin mengering. Daun yang kena jamur semakin mengering. Ya, seperti ini ya di hari ke-56 setelah tanam. Dan kita lihat besok di hari ke-57. Hari ini hari ke-57 setelah tanam, semakin kuning ya. Daun-daunnya semakin kuning, semakin mengering. Nah, untuk pertumbuhan buahnya seperti ini di hari ke-57. Nah, ini tebal ya, netnya tebal-tebal. Ini juga, ini besar yang ini sangat besar. Ini juga lihat ya, jamurnya Masya Allah semua kena jamur ya, semakin mengering, tapi tengahnya juga masih hijau tapi sudah kena jamur semua. Seperti ini ya, seperti yang saya bilang kemarin-kemarin, kalau tanam melon di usia lebih dari 50 atau 2 minggu atau 10 hari menjelang panen jangan disemprot pestisida ya, karena ya kasihan nanti yang konsumsi, karena ini niatnya kita tanam buat dikonsumsi, buat dimakan. Kalau kebanyakan pestisida, kebanyakan insek, kebanyakan fungi menjelang panen nanti tetap nempel di buahnya, jadi ya kasihan yang konsumsi ya. Jadi jangan disemprot mulai umur 2 minggu atau 10 hari menjelang panen, jangan disemprot ya. Saya sudah tidak semprot tanaman ini ketika tanaman sudah mulai usia 50 HST. Nanti sampai 65 HST tidak saya semprot. Walaupun sudah kena jamur seperti ini parah banget ya, ini parah sekali. Sudah menyebar ke seluruh bagian tanamannya, sudah biarin aja. Di umur 50 itu sudah jadi buahnya ya, sudah bagus. Kalaupun tambah sedikit sekali, tapi kalau bobot tetap tambah ya, karena ngenetnya tambah tebal. Jadi ya sudah, tinggal nunggu panen tok ini. Tinggal nunggu panennya aja, insya Allah tetap berhasil, tidak bagus lah. Di usia 57 seperti ini sudah bagus, alhamdulillah ya. Tinggal nunggu beberapa hari lagi, sudah kita panen. Dan rencana nanti insya Allah kalau 62, 63 ya, mulai kita etrel di usia tersebut. Nanti setelah itu baru bisa dipanen. 2-3 hari lagi setelah itu bisa dipanen. Ya sekitar umur 65 lah nanti panennya insya Allah. Seperti ini ya pertumbuhan di hari ke-60, besar-besar ya. Maksudnya 67 hari setelah tanam. Hari ini hari ke-59 setelah tanam. Seperti ini ya pertumbuhan di hari ke-59. Ini kita fokus pada daunnya ya yang kena jamur. Ya seperti ini. Nah, ini jamurnya ini mulai mengering tapi tidak menyebar ya. Jadi seperti ini, karena alhamdulillah 2 hari ini sudah terang ya, nggak ada hujan, jadi penyebarannya tidak separah kemarin-kemarin pada saat hujan deras. Alhamdulillah ya, ini masih ada daun yang hijau seperti ini. Tapi yang tengah ini parah ya, ini sudah bahkan itu yang itu, nah itu yang mengering, itu yang mengering. Seperti ini di hari ke-59 setelah tanam. Hari ini hari ke-60 setelah tanam. Untuk pertumbuhan di hari ke-60 seperti ini. Ini ada yang mengering seperti itu. Ini yang kemarin-kemarin kena jamur. Tapi alhamdulillah ya, ini sudah berhenti. Untuk penyebaran jamurnya sudah mulai mengering ya. Dan untuk pertumbuhan buahnya seperti ini, besar-besar ya ini ya. Besar-besar, bagus-bagus, alhamdulillah. Dan insya Allah nanti rencana ini nanti kita akan etrel pada hari 62 atau 63, dan insya Allah bisa dipanen pada hari ke 65 atau 66 hari setelah tanam. Dan di hari ke 60 ini kita melakukan pemotongan daun ya. Ini dipotongi daun-daunnya biar kelihatan buahnya, biar nggak nempel, biar nggak ada ulat yang bersembunyi di balik daunnya. Jadi nanti dipotong seperti ini. Nah seperti ini ya, di hari ke-60 ini sudah dipotongi. Ini buah-buahnya besar-besar ya, ini besar-besar. Yang ini juga seperti ini. Ini ya buahnya, netnya sudah tebal semua. Seperti ini, itu yang tengah.
Untuk pewiwilan daun tergantung kondisi tanaman ya. Apabila tanamannya sehat, maka dapat diwiwil 10 hari sebelum usia puncak dari tanaman. Misalkan usia tanaman melon ini 65 hari, maka pewiwilan daun dapat dilakukan 55 hari setelah tanam. Atau ketika tanaman melon itu usia puncaknya 70 hari, maka dapat diwiwil daunnya pada umur 60 hari setelah tanam. Itu kalau tanaman atau daunnya utuh tidak terserang penyakit atau jamur. Kalau daunnya terserang jamur seperti melon saya ini, maka pewiwilan daunnya dapat diundur jadi 5 hari sebelum usia puncak dari tanaman. Karena tanaman ini sedang sakit, apabila kita tergesa-gesa untuk dilakukan pewiwilan daun, maka bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan buah atau net pada buahnya. Jadi untuk pewiwilan buah tergantung kondisi tanaman. Bisa 10 hari sebelum usia puncak atau 5 hari sebelum usia puncak. Manfaat dari pewiwilan daun ini banyak sekali ya. Di antaranya yaitu untuk mencegah serangan hama, terutama ulat geraya atau ulat penggerak buah. Biasanya ulat penggerak buah ini berada di bawah daun atau di balik daun atau di antara buah yang menempel pada daun. Jadi untuk mencegah serangan hama ini, daun yang menempel pada buah atau di sekitaran buah harus dihilangkan sampai bersih seperti ini. Manfaat yang kedua yaitu agar buah terkena sinar matahari secara langsung. Buah yang terkena sinar matahari secara langsung ini biasanya buahnya akan keras, netnya akan tebal dan keras juga, sehingga nanti berpengaruh terhadap kualitas buah. Dengan tujuan yaitu agar daya simpan buah jauh lebih baik. Manfaat yang ketiga yaitu saat penyemprotan ZPT atau zat pengatur tumbuh untuk mematangkan buah, yaitu etrel ataupun etefon, bisa disemprot merata pada seluruh bagian buah tanpa terhalang oleh daun, sehingga nanti buahnya akan matang sempurna, kuningnya merata, kulitnya tidak gosong, dan tentunya matangnya buah ini akan seragam atau seluruhnya, sehingga nanti untuk pemetikannya dapat dilakukan dalam 1 hari saja. Hari ini hari ke-64 setelah tanam ya. Rencananya kemarin pada hari ke-63 itu mau dietrel, tapi nunggu harga ya. Nunggu harganya bagus dan akhirnya kita molor-molor sampai sekarang ini di hari ke-64 setelah tanam. Dan insya Allah besok di hari 65 baru dietrel ya. Harusnya 65 itu panen tapi baru dietrel. Karena harga ya, alhamdulillah kita kemarin dapat harga yang bagus. Di awal November ini harganya naik ya teman-teman. Naik harganya, biasanya 5 ribuan, ini sudah naik ya. Alhamdulillah ini lumayan untuk petani, harganya sudah ya kira-kira bagus lah. Bahkan ini ada yang sudah suluh. Ini matang di pohon ya, ini sengaja diturunkan karena nanti ini batangnya nanti bisa coplok ya. Ini pangkalnya ini bisa coplok, jadi ini dicopot dari talinya, tali gantungnya. Besok di hari ke-65 kita akan netrel buahnya dan insya Allah di hari ke-67 atau 68 akan panen. Hari ini hari 65 setelah tanam ya. Di hari 65 ini semangkanya bisa dipanen. Nah teman-teman, untuk semangkanya ini ya. Ini tanpa wiwil, tanpa seleksi buah. Ini besar-besar ya semangkanya ya. Ini banyak ya, ini di tengah banyak semangkanya. Yang ini gede-gede, ini 2, ini itu 2, banyak ya. Ini tengah-tengah ini. Nah ini juga ini. Itu gerumbulan semangka ya, banyak. Dan insya Allah setelah ini dipanen ya. Di usia melonnya usia 65, jadi semangkanya ini usia 60. Jadi jaraknya 5 hari dan ini bisa dipanen. Terus semangka inul ini usianya 58 sudah bisa dipanen, sampai 65 bisa dipanen. Jadi saya pilih umur 60 ya, di tengah-tengahnya. Umur 60 ini sudah tua, jadi bisa dipanen dan mestinya harusnya kalau sudah seperti ini rasanya juga sudah manis. Ini banyak ya, ini di tengah-tengah ya. Ini
1 2 3 4 5 6 7 8, ini 2. Ini udah kering, yang sebelah sini agak kecil-kecil soalnya ini agak nggak normal kemarin. Ini buahnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 buah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ini di tengah-tengah. Ini juga yang ini berapa ini, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 banyak ya semangkanya. Ini tanpa wiwil dan juga tanpa seleksi buah, jadi semuanya buah dipelihara dan dipanen. Coba. Ambok konten, wow, oh besar sekali. Gede. Sekitar pira ya, 4 kilo. Lah iya ya mbak. Ini untuk semangkanya yang ini bisa dipetik ya hari ini karena hari 66, jadi semangkanya ini umurnya 61. Harusnya bisa dipetik di umur 60 atau 58 sudah bisa. Ini. Kira Al, melone Al. Nyicip ana Al. Ini ya semangkanya ini banyak besar-besar ya ini. Ini tuh yang ini yang sebelah sini. Ini ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buah ya. Sekitar sini aja ada 10 buah. 10 ini semangkanya ini umurnya 61 hari setelah tanam. Ini semangkanya ini ada 1 2 3 4 4, ini ada 3, ini ada 5 ya, ini ada 5 semangkanya. Ini juga ini besar ya, besar sekali ini besar ya, ini 3. Ini seperti ini ya semangkanya, ini banyak yang sana juga banyak yang itu. Nah, ini banyak, kita ke sana ya, ke sana dulu. Seperti ini ya semangkanya di umur 61 ini sudah bisa dipanen. Harusnya 58 pun sudah bisa dipanen di hari ke-58. Tapi kita molor ini hari 61. Kita panennya 61. Setelah ini kita akan panen. Ini ya, ini yang semangkanya. Nah, ini ini yang putih, kulit putih, ini yang kulit putih. Kita panen melon ya, ini besar-besar segini. Semangka ya, semangka. Semangka besar. Oh, ini super. Di video selanjutnya saya akan update berapa hasil yang saya dapatkan dari budidaya tanaman melon, termasuk semangka inul 200 biji dan melon golden 100 biji. Nah teman-teman, di video selanjutnya saya akan spill ya berapa hasil yang saya dapatkan dari budidaya tanaman melon ini. Tapi sebelum itu saya akan berbagi cara bagaimana cara penyemutan ZPT atau zat pengatur tumbuh untuk mematangkan buah sehingga nanti buah agar matang sempurna, matangnya berbarengan, wangi buahnya muncul, dan tentunya buah akan lebih menarik ketika dipanen dalam keadaan matang keseluruhan seperti ini. Oke teman-teman, sekian video kali ini tentang perawatan tanaman melon usia 50 sampai 65 hari setelah tanam. Nantikan video selanjutnya tentang pemanenan tanaman melon dan beserta hasilnya. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.